Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, sahabat santri. Bentuk badan hukum sendiri PBNU, Jatman ingin keluar sebagai Banom NU. Berita ini diliput oleh website liputan9.id. Forum Mursyidin Indonesia FMI yang merupakan pengurus Idarah Usto Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah alias Jatman dari berbagai daerah di Indonesia menggelar agenda pertemuan penting konsolidasi para mursyid dan pengurus Idarah Usto di kampus Unwahas Sabtu 16 November 2024. Ya, berita ini penting untuk kita baca karena berkaitan dengan usaha ambil alih yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan alasan menertibkan banom-banomnya. Tentu ini ikhtiar PBNU untuk mengaktifkan kembali ya banom-banom Nahdlatul Ulama dengan cara-cara yang lebih sehat secara organisasi. Tentu kita semua telah mengetahui bahwa Jatman ini dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya yang periodenya sudah lama ya. Jadi penting untuk proses regenerasi karena jujur di Nahdlatul Ulama itu kaya dengan generasi ya. Penerusnya banyak sekali, antri, gampangnya begitu, sehingga sebagai organisasi penting untuk menjalankan regulasi kepemimpinannya agar yang memimpin tidak itu-itu aja. Kira-kira begitu ya. Menurut Kiai Said Asrori, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah yang kemudian disingkat Jatman adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 7 huruf A Anggaran Rumah Tangga ART Nahdlatul Ulama. Ditegaskan juga dalam pasal 2 Peraturan Dasar Jatman bahwa kepengurusan Jatman di tingkat pusat yang disebut Idarah Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Sama dengan banom-banom NU lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24 dan pasal 30 Peraturan Dasar Jatman, ujarnya, lebih lanjut Kiai Said Asrori menjelaskan sebagai badan otonom NU untuk keabsahan, pengurus harian Jatman tingkat pusat yaitu Idarah Aliyah harus mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 ART Nahdlatul Ulama. Namun, faktanya Idarah Aliyah Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Oh, berarti selama ini Jatman ini tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU ya. Padahal kantornya Jatman ini ada di kantor PBNU. Ya. Kantor PBNU yang di Taman Amir Hamzah, bukan yang di Kramat Raya ya. Nah, kebetulan saya sering duduk di depannya kantornya, walaupun kantornya kosong, tidak ada yang menempati ya. Namun Idarah Aliyah Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Jadi selama ini, saya 2 periode di PBNU, kalau ada undangan badan otonom, memang pengurus Idarah Aliyah Jatman tidak pernah hadir sama sekali sampai hari ini, tuturnya.
Jadi belum pernah setiap kita akan koordinasi, selalu yang tidak hadir badan otonom adalah Jatman. Ini tentu menjadi catatan para alim, para kiai, para mursyid yang kami muliakan. Sambung Kiai Said As-Sarari, PBNU ya. Masih menurut Kiai Said As-Sarari, kemudian pada tahun 2019, Idro Ali Jatman justru mengajukan permohonan pengesahan pada Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 17 Juli 2019. Jatman mendapat surat keputusan Menkumham RI pada tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jatman. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idaro Aliyah Jatman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukum dari Badan Otonom Perkumpulan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama menjadi entitas badan hukum perkumpulan sendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan diri dari induknya Nahdlatul Ulama. Hal ini lagi diproses oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU, paparnya pada seluruh pengurus Usto Jatman yang hadir. Luar biasa ya. Saya sendiri sebagai kader salah satu Banom Nahdlatul Ulama ya, tahu bahwa ya, sebagai Banom itu ya nggak perlu ngurus Menkumham, wong induknya sudah pada organisasi induknya Nahdlatul Ulama. Tapi apa yang dilakukan oleh Idaro Aliyah Jatman ini ya, meminta pengesahan Menkumham, berarti secara sadar mereka ingin memisahkan diri dari Nahdlatul Ulama ya. Dibesarkan oleh NU, setelah merasa besar di NU ingin mandiri, ingin menjadi badan sendiri ya. Artinya apa? Boleh dong publik berasumsi bahwa mereka ini bukan ingin membesarkan NU, tapi ingin besar dari NU, ingin memanfaatkan kebesaran NU. Kenapa? Karena kalau tidak ada NU ya nggak ada Jatman. Kan begitu kira-kira ya. Jadi berita ini tentu menjadi pelajaran bagi Nahdlatul Ulama ya, bahwa ya terlalu lama memimpin itu memang tidak baik. Giliran lah ya. Karena kader NU yang antri banyak, yang juga memiliki kualitas yang sama, bahkan mungkin lebih, itu sabrek di Nahdlatul Ulama itu. Maka agar roda organisasi Nahdlatul Ulama sehat ya, kepemimpinan itu harus bergilir, kira-kira harus dibatasi. Ya. Ya ala kulli hal, kita tidak mau membicarakan personal ya, tapi kita ingin melihat ya, kita sebagai kader Nahdlatul Ulama ingin melihat organisasi Nahdlatul Ulama ini ya, kaderisasinya berjalan dengan sehat, sehingga setiap orang, setiap kader Nahdlatul Ulama ya, dari background manapun ia ya, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengabdi di organisasi yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan segera menemukan solusi titik temu terbaik ya, buat para santri, buat para netizen. Gak perlu ikut-ikutan nyinyir ya. Kalau ada persoalan seperti ini, biarlah para kiai, para pimpinan untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk organisasi yang kita cintai. Kita nggak perlu menyerang pribadi seorang, tidak perlu nyinyir, kita pantengin aja, kita ikuti aja, kita dukung ya para pimpinan kita untuk melakukan langkah-langkah terbaik untuk masa depan Nahdlatul Ulama. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.